Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan teknis untuk tugas tentang Google Meet, ya, tentang Google Meet. Jadi silakan Bapak Ibu bisa masuk ke tab tugas kelas di bagian paling bawah. Ada topik tugas praktik. Ya, di sini yang tugas kelima yaitu praktik Google Meet. Ya, silakan Bapak Ibu buka. Di sana sudah saya sertakan panduan dan lembar praktek, ya, sama seperti di tugas praktek-praktek yang lain. Di sini kebetulan sudah ada yang menyerahkan dan masih ada yang masih belum, ya. Nah, untuk yang belum, di sini akan saya berikan beberapa petunjuk. Untuk panduan, silakan Bapak Ibu bisa mengakses pada link berikut. Boleh diklik. Nanti akan membuka sebuah file Google Slide seperti ini. Ya, sudah muncul. Jadi lembar praktek ini tentang Google Meet. Ekspektasi waktunya tidak lama, hanya 2 menit. Ya. Jadi tugasnya relatif mudah. Jadi kita akan belajar bagaimana mengoperasikan dan men-setting Google Meet untuk keperluan meeting yang bersifat virtual. Baik, di sini saya akan coba untuk mempresentasikan biar lebih jelas tampilannya. Oke, pada slide pertama tugasnya adalah silakan membuka calendar.google.com untuk membuka Google Calendar. Kemudian screenshot cara Anda membuat rapat di Google Calendar. Ya, silakan Bapak Ibu membuat sebuah rapat, ya, membuat sebuah meeting dengan memanfaatkan Google Calendar. Dan jangan lupa untuk klik tombol simpan. Jadi nanti ketika membuat sebuah rapat, misalnya seperti ini, persiapan belajar GMT, ini judulnya, kemudian sudah ditentukan tanggal dan jamnya, kemudian ada satu orang yang diundang, ya, di bagian add guest ini. Kemudian ada satu buah lampiran, ini sifatnya opsional aja, ya. Yang paling utama adalah judul, kemudian tanggal dan waktu. Kalau untuk yang lain-lain ini nanti opsional. Ya, kemudian jangan lupa klik tombol simpan. Tapi sebelum disimpan, silakan di screenshot dulu, kemudian ditempel di lembar prakteknya. Oke, ini untuk slide yang pertama. Berikutnya slide yang kedua. Masih di Google Calendar, ya, jadi silakan dibuka calendar.google.com. Silakan di screenshot acara yang sudah disimpan dan klik tombol join with Google Meet. Jadi untuk slide yang sebelumnya tadi kan kita membuat sebuah rencana begitu, ya, rencana meeting virtual dengan memanfaatkan Google Calendar. Nah, kemudian slide yang kedua ini silakan Bapak Ibu bisa membuka kembali yang baru saja dibuat, ya, seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik tombol join with Google Meet. Nah, sebelum klik join, silakan di screenshot dulu, kemudian ditempel di slide yang kedua ini. Oke, next. Ketika tadi diklik join, maka Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke Google Meet. Silakan di screenshot ketika Anda mematikan kamera. Jadi kameranya dimatikan, kemudian mikrofonnya dimatikan, kemudian mematikan akses berbagi layar dan pesan chat. Nah, itu ada di bagian salah satu di bagian setting, ya, keamanan rapat. Jadi silakan untuk berbagi layarnya ini dimatikan, termasuk yang kirim pesannya dimatikan. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang penyelenggara atau menyelenggarakan sebuah meeting virtual. Oke, jadi silakan ketika Bapak Ibu sudah men-setting beberapa settingan ini, silakan di screenshot, kemudian ditempel di slide yang ketiga ini. Oke, next. Silakan di screenshot tombol semua bisukan. Jadi untuk bisa istilahnya men-setting mute, membisukan semua peserta rapat, ini sangat penting ketika Bapak Ibu sebagai host atau sebagai penyelenggara meeting, misalnya di kelas dengan siswa, supaya suara anak-anak tidak bisa masuk ke kegiatan meeting. Nah, fitur ini menjadi sangat penting, ya, untuk mematikan semua mikrofon peserta. Ya, ini
Silakan diklik menu ini ya. Kemudian screenshot, kemudian tempel di slide yang ini. Next, screenshot Anda yang sedang menunjukkan tombol papan tulis virtual, rekam rapat, dan angkat tangan. Jadi silakan menunjukkan ada fitur raise hand atau angkat tangan. Kemudian ada papan tulis virtual atau istilahnya ini ada aplikasi Jamboard ya, Jamboard. Kemudian ada fitur rekam rapat. Ya, jadi silakan diperlihatkan settingan yang seperti ini, kemudian di screenshot dan ditempel ke lembar kerja yang ini. Fitur-fitur ini hanya ada pada akun yang sifatnya ada fitur Google Workspace for Education ya. Biasanya untuk akun yang belajar.id, fitur-fitur ini sudah dilengkapi. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan akun biasa, maka fitur raise hand ini tidak bisa ya, tidak ada. Termasuk fitur rekam rapat ini juga tidak ada. Baik. Selanjutnya, kalau sudah di screenshot dan ditempel, kita lanjut ke slide berikutnya. Screenshot Anda menunjukkan tombol papan tulis virtual dan rekam rapat. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang tadi hampir mirip seperti yang ini. Kalau ini dilengkapi dengan angkat tangan atau raise hand. Jadi sama. Kemudian screenshot Anda menunjukkan cara mengubah tata letak menjadi 49 orang yang dapat menampilkan keseluruhannya. Jadi di sini untuk settingan berapa orang yang bisa muncul di layar itu bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Ya, maksimalnya ada ini 40, ini ada settingan ya. Bapak Ibu silakan digeser ke kanan sampai dengan ketemu 49 orang. Ya. Jadi ini adalah men-setting bagaimana nanti tampilan di layar kita pada saat kegiatan meeting virtual. Jika sudah, screenshot kemudian tempel. Nah, kemudian pada slide yang berikutnya, screenshot pada saat Anda mengganti latar belakang atau background. Ya. Untuk kegiatan mengganti background ini, Bapak Ibu harus mengaktifkan kamera ya. Jika tidak diaktifkan, maka muncul keterangan seperti ini. Kamera Anda tidak aktif, memilih latar belakang akan mengaktifkannya. Jadi cukup dengan cara seperti ini saja, tanpa mengaktifkan kamera juga boleh. Tapi kalau mau diaktifkan juga boleh. Ya, diaktifkan, kemudian silakan pilih. Tapi jika tidak diaktifkan kameranya, maka cukup sampai sini saja. Kemudian screenshot, tempel di lembar prakteknya ini. Kemudian next, screenshot Anda sedang mengecek setelan video. Ya, setelan videonya dari sini. Ya, kita bisa men-setting beberapa setelan. Ada pilihan kamera yang mau digunakan, kemudian resolusi pengiriman dan resolusi penerimaan. Ini bisa di setting. Screenshot, kemudian tempel di lembar kerja. Kemudian screenshot Anda mengecek setelan audio. Ya, ini juga bisa disetting mikrofonnya dan speakernya. Ya, silakan di screenshot, kemudian ditempel di lembar praktek. Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu screenshot dari berbagi layar dengan Chrome tab untuk menampilkan video di Google Meet. Jadi silakan ada fitur screen share atau share screen, kemudian ada pilihan, ada tab, jendela, dan seluruh layar. Yang seperti ini silakan di screenshot, kemudian ditempel di lembar praktek yang terakhir. Dan jangan lupa di sini silakan dituliskan perbedaan berbagi layar yang ada 3 pilihan. Your entire screen. Entire screen adalah seluruh layar Anda. Kemudian a window. Window adalah jendela. Kemudian Chrome tab adalah tampilan tab. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses referensinya dari sini. Kemudian nanti jawabannya bisa dijawab pada slide-nya. Langsung diketik di sini. Entire screen itu fungsinya untuk apa? Boleh singkat saja di sini. Kemudian window itu fungsinya untuk apa, dan Chrome tab itu fungsinya untuk apa. Biar Bapak Ibu paham perbedaan antara 3 pilihan ini. Jika sudah, kemudian jangan lupa setelah tersimpan ketika mengedit lembar praktek ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengirim ya, atau turn in. Silakan di turn in penugasan yang ada di Google Classroom-nya
sebagai tanda bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan tugas pada Google Meet. Oke, seperti itu penjelasannya atau panduannya. Selanjutnya kita akan coba untuk praktek ya. Kita akan coba untuk praktek. Saya akan membuka lembar prakteknya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload file apapun ya. Jadi pada penugasan praktek ya, mulai dari praktek Google Drive, praktek Google Doc, Google Slide, Google Classroom sampai dengan Google Meet, tidak perlu mengupload tugas apapun ya, tidak mengupload maksudnya melampirkan apapun. Cukup dari lihat tugas nanti mengerjakannya di sini. Ya, jadi mengerjakannya langsung di lembar prakteknya ini. Nah, kemudian kita akan coba mulai dari yang pertama, buka calendar.google.com, kemudian screenshot cara Anda membuat rapat di Google Calendar. Ya, Bapak Ibu bisa langsung klik dari sini, bisa di copy, kemudian di paste, kemudian di enter. Ya, akan muncul Google Calendar kita. Selanjutnya silakan untuk membuat sebuah meeting ya. Tadi tugasnya adalah disuruh untuk membuat sebuah rapat ya di Google Calendar. Oke, jadi caranya kita bisa klik create. Oke, ketika muncul seperti ini, silakan tambahkan title-nya, misalnya rapat kelas 10 TP1. Kemudian silakan ditentukan tanggal dan jamnya. Ini bebas saja ya, bebas. Kemudian jika ada perlu settingan khusus, misalnya untuk menambahkan orang yang diundang, kita bisa klik menu ini, add guest. Ini bisa kita masukkan emailnya. Misalnya saya akan mengundang akun ini, ya, gmail.com. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian jika ada settingan-settingan yang lain, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi, nah, bisa dituliskan di sini. Nah, deskripsi misalnya rapat awal semester di kelas 10 TP1. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian jika dibutuhkan lampiran, misalnya lampiran undangan ataupun lampiran-lampiran yang lain yang untuk dijadikan sebagai referensi ataupun kelengkapan pada saat kegiatan rapat, bisa kita tambahkan di sini ya, add attachment. Add attachment kita bisa mengupload atau mengaksesnya dari Google Drive kita. Kalau upload, kita pilih yang upload ya. Kalau mengakses dari Google Drive, kita bisa pilih yang My Drive, atau recent ini adalah beberapa file atau folder yang baru saja kita akses. Ya, saya akan coba untuk melampirkan sebuah file Google Doc aja, misalnya ini. Saya akan lampirkan ini, kemudian select. Ya, nanti akan masuk di sini ya sebagai lampiran pada saat kegiatan rapat. Jika sudah, jangan lupa diklik tombol save. Tapi sebelum save, ya silakan di screenshot. Ya, nah, silakan di screenshot. Nah, coba ini kita lihatkan judulnya aja, ya, seperti ini. Kita print screen, kemudian kita tempel di sini. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Jangan lupa urutannya berada di paling belakang. Kemudian ini boleh diarahkan ke sini. Ya. Jika sudah, kita next. Buka Google Calendar, screenshot acara yang sudah disimpan dan klik tombol join. Ya, jadi kita buka lagi dari sini. Kita tadi kan belum tekan tombol save ya. Kita save dulu. Jadi oke, ini send sebagai undangan ya. Invite all guests. Oke. Artinya ini nanti kita akan mengirim
ke email yang baru saja kita tuliskan tadi ya, didin.rosadi@gmail.com. Oke, berarti rapatnya adalah hari ini ya, jam 6.30 sampai dengan 7.30 PM ya. Bapak Ibu bisa men-setting lagi dengan cara klik ini. Misalnya kalau ada perubahan bisa klik tombol edit. Jika tidak ada perubahan, langsung bisa kita klik tombol join. Tapi sebelum join, silakan di print screen dulu, kemudian ditempel di lembar prakteknya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian arahkan urutannya di posisi paling belakang. Artinya menunjukkan kita bisa join ya. Kita bisa join dengan kalender yang baru saja kita siapkan. Oke, untuk masuk ke Google Meet, kita bisa klik langsung tombol Join with Google Meet. Nanti akan membuka tab baru seperti ini, yaitu meeting yang akan disiapkan. Ya, kamera sengaja saya matikan, mikrofon juga saya matikan. Oke, nah kita lihat di panduan untuk slide yang ini itu tugasnya sampai apa ya. Tugasnya adalah masuk ke link Google Meet-nya, mematikan kamera, mematikan mikrofon, dan mematikan akses berbagi layar dan pesan chat. Oke, jadi di sini ya, kita masuk dulu ya, join sekarang ya, kita masuk. Nah, dalam kondisi seperti ini kamera dan mikrofon saya sudah nonaktif ya. Kemudian pada menu kontrol ya, untuk mengaktifkannya di sini ya, menu kontrol penyelenggara. Silakan untuk ini bisa di scroll ke bawah, untuk bagikan layarnya silakan ini dinonaktifkan, kirim pesan chatnya juga dinonaktifkan. Ini untuk mengatur supaya peserta rapat tidak bisa share screen ya, termasuk tidak bisa ngetik chat. Nah, misalnya kalau dibutuhkan settingan yang seperti ini, itu ada di sini ya Bapak Ibu. Saya ulang ya, jadi untuk mengatur seperti itu settingan share screen dan pesan chat itu ada di bagian paling kanan, kontrol penyelenggara. Ini kita klik ya. Jika awalnya seperti ini, silakan bisa di scroll ke bawah untuk melihat bagikan layar dan pesan chatnya. Awalnya tadi aktif ya, seperti ini warna biru. Jika ingin menonaktifkan silakan diklik, nanti berubah menjadi warna abu-abu seperti ini. Oke, jika sudah silakan di print screen ya, kondisi mikrofon dan kamera mati. Kemudian ini sudah dinonaktifkan, print screen, kemudian ditempel di slide yang berikutnya. Oke, ini kita perbesar. Kemudian urutannya berada di paling belakang. Ya, ini bisa kita atur ya posisinya, menyesuaikan. Artinya ini menunjukkan bahwa kita sudah men-setting seperti yang ada di soal. Oke, jika sudah, next. Screenshot tombol semua bisukan. Oke, kita akan mengatur, kita tutup ya. Kita akan mengatur semua peserta itu mikrofonnya dinonaktifkan. Ya, untuk caranya kita pilih ini all participant, tampilkan semua. Ya, di sini ada menu semua bisukan. Ya, semua bisukan. Nah, ini kita gunakan pada saat kegiatan meeting berlangsung. Kemudian ada peserta yang mengaktifkan mikrofonnya secara tidak sengaja sehingga suaranya mengganggu kegiatan rapat. Kita bisa langsung mematikan dari sini. Oke, nah ini kita print screen, kemudian kita tempel di sini. Ya, kita perbesar, kemudian urutannya kita taruh di paling belakang. Ya, ini bisa kita sesuaikan. Oke, jika sudah, next. Berikutnya screenshot, Anda menunjukkan tombol papan tulis virtual, rekam rapat, dan angkat tangan.
Oke, ini kita tutup untuk memperlihatkan papan tombol virtual. Kita bisa masuk di sini ya, opsi lainnya atau di titik 3 ini ya. Jadi ini adalah papan tulis virtual yang nantinya bisa kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi kepada peserta rapat ya. Nanti peserta rapat bisa berkolaborasi ya, menulis, menggambar, memasukkan sesuatu, itu bisa bersama-sama, seolah-olah ini adalah papan tulis yang berada di ruang kelas, yang anak-anak juga dilengkapi dengan spidol untuk menuliskan apa yang mereka ingin tuliskan ya. Jadi ini namanya papan tulis virtual. Kemudian ini adalah fitur untuk merekam rapat, jadi untuk menyimpan kegiatan meeting yang barangkali bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan pembelajaran di kemudian hari. Bapak Ibu bisa mengaktifkan rekam rapat ya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, jangan lupa di sini ada raise hand ya. Ini kita print screen dulu, kemudian kita tempel di sini ya, karena tugasnya ini hanya menampilkan papan tulis virtual dan rekam rapat dan raise hand ya. Kita pindahkan ke belakang ya, kita sesuaikan supaya kelihatan sama seperti yang ditugaskan. Oke, sudah cukup. Next, ini hampir sama ya, jadi kita langsung copy paste ya, kita paste lagi, tapi posisinya berada di panahnya adalah berada di sebelah kanan ya, karena tugasnya hanya papan tulis virtual dan rekam rapat ya, sama. Next, screenshot Anda menunjukkan cara mengubah tata letak menjadi 49 orang ya, sehingga nanti yang tampil itu 49 orang. Oke, ada di sini Bapak Ibu. Jadi di bagian ubah tata letak, ini bisa diklik. Nah, di sini kita bisa geser ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau yang paling sedikit adalah 6 orang, kemudian ada 9, 16, 30, 42, dan 49. Jadi nanti ketika peserta rapat kita itu banyak, ya maka dia bisa muncul secara bersamaan seperti ini ya. Jumlah maksimumnya ya, jumlah maksimumnya ada 49. Oke, jika sudah, ini jangan lupa di print screen, kemudian ditempel di lembar prakteknya. Kita perbesar, kemudian kita taruh di urutan yang paling belakang ya. Ini boleh kita geser. Sip, sudah selesai. Berikutnya Anda mengganti latar belakang, kita screenshot. Oke, kita masuk ke sini, ini kita tutup. Untuk mengganti latar belakang, tetap ya dari titik 3 ini. Kemudian di sini ada ubah latar belakang. Ini juga fitur khusus untuk akun yang ada di Google Workspace for Education ya. Contohnya akun belajar.id. Oke, kita bisa klik ini. Ya, selanjutnya karena kamera saya tidak aktif, maka muncul keterangan seperti ini ya. Jika kamera saya aktif, maka saya bisa mengaktifkan beberapa pilihan background atau latar belakang yang sudah tersedia. Oke, ini silakan di print screen, kemudian ditempel di lembar prakteknya. Kemudian next, screenshot Anda mengecek setelan video. Nah, untuk video ini kita tutup lagi. Ya, di titik 3 kita masuk ke setelan. Ya. Di setelan, di sini kita masuk ke video. Nah, di sini kita bisa mengatur kamera apa yang kita pakai ya. Biasanya kalau kamera kita ada banyak pilihan, kita bisa memilih mana yang akan digunakan. Oke. Kemudian ini adalah resolusi pengiriman. Ya, ini berkaitan tentang kualitas gambar ya, kualitas video kita. Jika bandwidth Bapak Ibu sekalian tidak stabil, maka saya sarankan di sini menggunakan resolusi yang standar saja, yang 360 pixel ya.
Tapi jika Bapak Ibu resolusi bandwidthnya bagus, kita bisa pakai yang definisi tinggi. Atau Bapak Ibu bisa memilih yang otomatis, ya. Yang otomatis, jika ini terpilih otomatis, maka nanti akan menyesuaikan sendiri. Jika bandwidth Bapak Ibu nggak bagus, maka dia akan direndahkan secara otomatis. Ya, tapi kalau kita pilih yang salah satu ini, maka dia akan tetap. Ya, kalau misalnya pilih yang high resolution yang 720 pixel, ya tetap meskipun bandwidthnya rendah, maka tetap ini, maka efeknya nanti akan putus-putus gitu ya, nggak bagus pada saat kegiatan meetingnya. Jadi saya sarankan pilih yang otomatis. Oke, ini silakan di print screen, kemudian ditempel di sini. Oke, jika sudah, next kita masuk ke setelan audio, masih di tempat yang sama tapi pilih yang audio. Ini juga sama, kita bisa memilih mikrofon dan speaker yang akan kita gunakan. Print screen dan kita tempel di sini. Kemudian yang terakhir, screenshot dari berbagi layar dengan Chrome tab untuk menampilkan video di Google Meet. Ya, kita lihat fitur yang sangat penting yang harus Bapak Ibu pahami ketika melakukan presentasi dengan menggunakan Google Meet, yaitu share screen. Nah, ini ada fiturnya atau presentasikan sekarang. Nah, di sini ada 3 pilihan, seluruh layar, jendela, ataupun tab. Contoh ya, saya contohkan. Nah, jika tab, maka nanti akan memunculkan beberapa tab yang sedang saya buka di browser ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tab. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita tinggal pilih tab yang mana yang mau kita share screen atau presentasikan. Tinggal dipilih kemudian share. Ya. Kemudian ini ada centang share audio. Jika Bapak Ibu menampilkan yang ada audionya, maka dia juga akan di-share ke peserta. Jika ini dicentang ya. Oke, akan saya cancel. Ini yang tampilan tab. Jika Bapak Ibu memilih yang window atau jendela, maka akan menampilkan beberapa aplikasi yang sedang aktif. Misalnya menampilkan PowerPoint, menampilkan Excel, menampilkan video, maka akan muncul di sini. Semua aplikasi yang sedang kita buka akan muncul. Tinggal kita pilih salah satunya, kemudian kita klik share. Itu kalau window. Kemudian kalau yang satunya adalah seluruh layar. Seluruh layar ini berarti akan menampilkan seluruh tampilan yang sedang muncul di desktop kita. Caranya klik ini, langsung klik tombol share. Maka nanti apapun yang muncul di layar kita itu akan ditampilkan ke seluruh peserta. Oke, begitu ya. Jadi silakan diklik seperti ini saja, kemudian print screen dan tempelkan di lembar prakteknya. Karena ini lembar prakteknya kecil, boleh di crop. Ya, boleh di crop. Ya, supaya muncul tampilannya di sini biar cukup. Ya, kita sesuaikan. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ada di sini, tulis perbedaan berbagi layar di your entire screen, a window dan a Chrome. Ini silakan Bapak Ibu jawab di sini ya. Singkat saja juga boleh. Jika masih belum paham perbedaannya, bisa mencari referensinya dari sini. Oke, misalnya entire screen itu untuk share screen yang seperti apa, window itu seperti apa, Chrome tab itu seperti apa. Ya, silakan dijawab singkat saja di sini. Jika sudah, nanti otomatis tersimpan. Jika sudah tersimpan, tinggal di turn in atau dikirimkan pada penugasan yang ini. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.